Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Sofi Saniah Trilani. Kakak ini merupakan mahasiswa yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Kampus Mengajar untuk membantu teman-teman semua dalam proses pembelajaran. Nah, hari ini kita akan membahas materi matematika yang cukup familiar dan cukup menarik, yaitu mengenai diagram lingkaran. Nah, sebelum adik-adik membahas apa itu diagram lingkaran, adik-adik mungkin sudah dijelaskan oleh guru adik-adik semua mengenai diagram lain seperti diagram batang, diagram garis. Nah, tapi hari ini adik-adik akan mendapat pengetahuan baru mengenai diagram lingkaran. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan diagram lingkaran itu? Nah, diagram lingkaran itu merupakan diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka yang dibuat dalam bentuk lingkaran. Mungkin kalau adik-adik semua udah tahu diagram batang, diagram garis, bentuknya kayak gimana, itu berbeda dengan diagram lingkaran. Karena namanya aja udah diagram lingkaran, udah pasti dong ya kalau bentuk diagramnya itu merupakan sebuah lingkaran. Nah, contohnya itu sebagai berikut. Nah, adik-adik semua bisa lihat kan bentuk diagram lingkaran itu kayak pizza yang dipotong-potong beberapa bagian. Tapi bagiannya itu tidak sama rata atau tidak sama ukurannya. Kenapa? Karena besar dari ukurannya itu ditentukan dari hasil data. Dalam diagram lingkaran ini ada beberapa hal yang adik-adik perlu ketahui. Yang pertama itu ada diagram lingkaran dalam bentuk normal seperti yang ada di gambar ini, itu nantinya bisa diisi dengan angka-angka seperti biasa dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi ada juga diagram lingkaran dalam bentuk persentase, seperti gambar kedua ini. Di situ ada 20%, 30%, seperti itu. Lalu ada juga diagram lingkaran yang bentuknya itu derajat. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar yang terakhir itu ada 120 derajat, 150 derajat, 90 derajat. Nah, itu dinamakan diagram lingkaran juga, hanya dalam bentuk derajat, seperti itu. Nah, atau ringkasannya itu seperti ini. Jadi tadi ada 3 kan diagram lingkaran itu, ada yang normal dalam bentuk angka, ada yang bentuknya derajat, dan ada yang persentase. Nah, dari ketiga bentuk ini ada rumus dari tiap-tiap bentuknya yang nanti bakal adik-adik gunakan ketika menjawab sebuah persoalan matematika. Nah, untuk yang pertama itu, yang bentuk normal atau dalam bentuk angka itu, rumusnya adalah jumlah data yang ditanyakan sama dengan total jumlah data dikurangi total data yang diketahui. Nah, lalu untuk yang bentuknya derajat, rumusnya itu adalah nilai yang ditunjukkan sama dengan jumlah sudut per 360 derajat dikali total nilai. Nah, sebenarnya untuk yang derajat dan persentase itu rumusnya hampir sama, hanya penyebutnya aja yang berbeda. Kak, kok itu 360 derajat? Nah, itu karena yang harus adik-adik ingat itu bahwa satu lingkaran penuh itu yang tadi kayak bentuknya pizza itu sama dengan 360 derajat. Lalu satu lingkaran penuh itu dalam bentuk persentase sama dengan 100%. Sehingga rumus dari diagram lingkaran yang bentuknya derajat itu penyebutnya 360 derajat, dan yang untuk persentase penyebutnya adalah 100%. Mungkin adik-adik semua di sini bingung, ini gimana sih Kak cara menggunakan rumusnya? Nah, untuk membuat adik-adik lebih paham dan lebih mengerti apa yang kakak maksud, kita akan masuk ke contoh soal.
Untuk contoh soal yang pertama, kita akan membahas dulu tentang diagram lingkaran normal yang bentuknya angka. Di sini ada sebuah kelas memiliki total siswa sebanyak 42 siswa yang mengikuti berbagai macam ekstrakurikuler dan dibentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Di situ ada yang ikut ekstrakurikuler bola sebanyak 5 siswa, lalu ada juga yang mengikuti ekstrakurikuler silat sebanyak 10 siswa dan basket 10 siswa. Lalu ada juga yang berwarna biru muda itu yang tidak mengikuti ekstrakurikuler dan tidak diketahui berapa banyaknya karena itulah yang ditanyakan dalam soal ini. Kita akan mencari tahu banyaknya siswa yang tidak mengikuti ekskul. Nah, caranya itu kayak gimana sih, Kak? Nah, pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kenapa? Supaya kita mudah dalam menggunakan rumus yang telah Kakak sampaikan sebelumnya. Di sini diketahui total siswanya itu sebanyak 42 siswa. Dalam soal sudah diketahui dengan jelas ya. Lalu untuk yang ekskul basket sebanyak 10 siswa bisa dilihat dalam diagram lingkarannya. Kemudian untuk yang ekskul bola 5 siswa dan yang ekskul silat 10 siswa. Lalu yang ditanyakannya itu yang berwarna biru muda itu, yaitu siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali. Ada berapa sih? Nah, kita selesaikan persoalan matematika ini bersama-sama ya. Nah, yang pertama itu kita udah tahu kalau rumusnya itu jumlah data yang ditanyakan sama dengan total jumlah data dikurangi total data yang diketahui. Ini berarti jumlah data yang ditanyakannya itu adalah siswa yang tidak mengikuti ekskul. Lalu total jumlah datanya itu adalah 42 siswa. Lalu total data yang diketahuinya itu kita jumlahkan ekskul basket ditambah ekskul bola dan ditambahkan dengan ekskul silat. Yaitu 42 siswa dikurangi 10 ditambah 5 ditambah 10. Menghasilkan 42 siswa dikurangi 25 siswa. 42 dikurangi 25 sama dengan 17. Jadi siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler sama sekali adalah sebanyak 17 siswa. Jadi adik-adik semua bisa tulis 17 siswanya itu dalam diagram lingkarannya yang berwarna biru muda. Itu sebanyak 17 siswa. Nah, lalu untuk contoh soal yang kedua ini, kita lanjut ke diagram lingkaran yang bentuknya derajat. Ada sebuah sekolah yang memiliki 1.260 siswa. Wah, lumayan banyak ya, 1.260 siswa. Lalu di sekolah tersebut mengharuskan siswa-siswanya itu untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jika siswa yang mengikuti ekstrakurikuler dibentuk dalam diagram lingkaran dalam bentuk derajat, adalah sebagai berikut. Adik-adik bisa lihat diagram lingkarannya yang mengikuti ekskul bola ada 100 derajat, kemudian yang silat 80 derajat, yang basket 130 derajat, dan yang musik tidak diketahui karena itulah yang akan kita cari. Berapakah jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik? Nah, pertama kita juga sama halnya kayak sebelumnya, kayak soal sebelumnya, kita tulis yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang diketahuinya itu total siswanya ada 1.260 siswa. Bisa lihat di dalam soalnya ya. Kemudian ekskul basket ada 130 derajat, ekskul bola sebesar 100 derajat, dan ekskul silat sebesar 80 derajat. Lalu yang ditanyakannya itu banyaknya siswa yang mengikuti ekskul musik. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama kita cari dulu berapa derajat siswa yang mengikuti ekskul musik. Caranya kayak gimana sih, Kak? Caranya yaitu menggunakan rumus dalam diagram lingkaran dalam bentuk normal. Hanya saja kalau dalam bentuk normal kan total jumlah data dikurangi total data yang diketahui. Nah, tapi untuk dalam bentuk derajat ini kita gunakannya 360 derajat. Kenapa? Karena satu lingkaran penuh ini adalah 360 derajat.
dikurangi dengan derajat yang diketahuinya, yaitu ekskul basket, ekskul bola, dan ekskul silat. Berarti 360 derajat dikurangi 130 derajat itu sudah diketahui di dalam diagram lingkarannya, 100 derajat juga sudah diketahui dalam diagram lingkarannya, 80 derajat juga sudah diketahui di dalam diagram lingkarannya. Menghasilkan 360 derajat dikurangi 130 ditambah 100 berarti 230 ditambah dengan 80 derajat berarti 310 derajat. 360 dikurangi 310 berarti 50 derajat. Kemudian kita gunakan rumus untuk mencari jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik. Rumusnya itu yang kakak sampaikan pada slide sebelumnya, yaitu jumlah siswa ekskul musik sama dengan derajat ekskul musik dibagi 360 derajat dikali total siswa. Derajat ekskul musiknya itu sudah kita ketahui di sini bahwa hasilnya itu 50 derajat. Makanya ini dicatatnya 50 derajat dibagi 360 derajat dikali 1260 siswa ini dari mana sih Kak? Dari soalnya, karena soalnya itu 1260 siswa. Menghasilkan 63.000 dibagi 360. Tinggal dihitung saja menghasilkan 175 siswa. Jadi, jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik sebanyak 175 siswa. Nah, teman-teman bisa tulisin di sininya 175 siswa. Nah, tapi Kak, kan itu dalam bentuk derajat. Nah, karena ini dalam bentuknya derajat, teman-teman berarti bisa tulisin juga yang ini, yang 50 derajat. 50 derajat, seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu mengenai diagram lingkaran yang bentuknya itu persentase. Diketahui total barang yang dijual pedagang baju adalah 300 buah. Nah, di sini enggak tentang ekstrakurikuler lagi nih. Udah ke permasalahan matematika yang lain mengenai total barang yang dijual pedagang baju, yaitu ada 300 buah. Nah, jika baju yang dijual dibentuk dalam diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Baju remajanya itu 40%. Baju anaknya tidak diketahui berapa persen dan baju dewasanya juga tidak diketahui berapa persen. Nah, pertanyaannya itu, carilah berapa baju anak yang dijual pedagang baju tersebut. Berarti yang ditanyakannya yang ini. Yang ini tuh ada berapa banyak sih? Nah, kita tulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakannya. Yang diketahuinya itu total bajunya itu ada 300 buah kan ya. Nih, di sini di soal sudah diketahui 300 buah. Makanya kita tulis 300 buah. Nah, untuk baju remaja bisa adik-adik lihat di diagram lingkaran, yaitu 40 derajat dan baju dewasa 38 derajat. Yang ditanyakannya itu banyaknya baju anak yang dijual. Pertama-tama kita cari berapa persen baju anak yang dijualnya itu dengan cara yang sama seperti pada contoh soal yang kedua. Namun kalau untuk yang soal nomor 2 itu kan dia 360 derajat karena dalam bentuk derajat. Nah, kenapa di sini 100%? Karena adik-adik udah diingetin sama kakak kalau satu lingkaran penuh ini adalah 100%, sehingga di sini 100% dikurangi dengan persentase yang diketahuinya. Yang diketahuinya itu kan baju remaja dan baju dewasa, sehingga baju remaja 40% ditambah 38%. 100 dikurangi 78% berarti 22%. Berarti di sini adalah 22. Aduh, jelek banget tulisannya, maaf ya teman-teman. 22%. Nah,
Tapi kan ini yang ditanyakannya berapa baju anak, bukan berapa persen dari baju anak yang dijual pedagang baju tersebut. Kita harus cari berapa buah baju anak nih yang dijual. Nah, caranya itu menggunakan rumus yang kakak sampaikan di slide sebelumnya, yaitu jumlah baju anak sama dengan persen baju anak dibagi 100% dikali total baju. Persen baju anaknya udah kita cari sebelumnya, ini bahwa 22% dibagi 100% dikali 300 buah. 300 buah ini ingat ya dari soal. Kemudian menghasilkan 6.600 dibagi 100 yaitu 66 buah. Jadi jumlah baju anak yang dijual pedagang baju tersebut adalah 66 buah. Nah, kayak gitu, mudah bukan dalam materi diagram lingkaran ini? Semoga apa yang kakak sampaikan mudah dimengerti sama adik-adik semua. Apabila adik-adik belum paham atau belum mengerti, adik-adik bisa tanya kepada guru adik-adik semua, atau bisa tanya kepada kakak, atau bisa tanya juga kepada Mbah Google gitu ya. Kan adik-adik sekarang udah mulai belajar gimana caranya adik-adik dapat informasi melalui Google gitu ya. Nah, semoga adik-adik di sini bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan mengerti gitu apa yang kakak maksud. Seperti itu. Sekian dari kakak. Mohon maaf apabila kakak masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.